2023 pakai iPhone XR, emang sebagus itu? Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin soal gadget dan soal handphone lagi dan soal iPhone lagi. Jadi saat ini saya pengen ngomongin satu iPhone yang tampaknya kembali jadi idola warga online, khususnya di TikTok, nggak lain dan nggak bukan ya. Ini adalah iPhone XR atau Apple bilangnya iPhone XR. Mungkin pernah denger ya, ada yang bilang kalau nama adalah doa. Nah ini cocok kayaknya sama iPhone yang sekarang ini, karena dia beneran tenar ya, kayak namanya tenar, terkenal gitu, populer sampai 5 tahun setelah rilis. Sampai hari ini iPhone masih diomongin dan surprisingly masih banyak banget yang cari. Jadi ini iPhone tuh saya sekarang bener-bener kayak sering banget lihat di komenan, banyak yang bilang mending iPhone XR, terus banyak juga konten-konten komparasi di TikTok yang kadang-kadang di luar nurul gitu ya, bener-bener wah ajaib deh kadang-kadang komparasinya. Emang 2 tahun yang lalu, tepatnya di Oktober 2021, saya tuh pernah bikin video soal si iPhone XR ini, dan emang menurut saya saat itu ini masih kelihatan recommended, apalagi harganya udah murah. Nah sekarang di 2023, 2 tahun setelahnya, saya sebenarnya cukup amazed sekaligus kaget bahwa HP ini ternyata masih eksis ya, iPhone XR gitu masih banyak dicari. Emang masih sebagus itu? Terus apakah kameranya emang lebih bagus dari iPhone Pro yang baru? Masa sih gitu kan, saya juga penasaran gitu. Jadi daripada kita bingung, cobain aja. Nah sedikit update buat harga, si iPhone XR ini saya cek sekarang emang udah murah sekali harganya. Saya dapetin di Studio Ponsel seperti biasa, dan mereka saya cek ngejual 2 versi, ada yang sinyal on sama wifi only, kayak yang saya tes sekarang. Kayak wifi only artinya dia tidak bisa dipasangin SIM card. Udah kayak iPod aja ya, versi wifi only segala gitu, padahal selisih harganya nggak beda jauh. Jadi kalau pengen beli, belilah yang sinyal nyala, jangan yang wifi only, karena ya beda dikit gitu, ngapain repot gitu kan, mesti tethering segala macem. Oke, dari segi tampilan ya, desain belakangnya si iPhone XR, ya kelihatan ini iPhone lama, kameranya cuma sebiji ya sekarang, bisa lihat. Terus kalau ini dibilang bagus ya enggak, dibilang jelek juga menurut saya enggak, tapi paling tidak di bagian layar dia udah pakai notch dan full screen tanpa tombol home ya, jadi udah kelihatan modern sedikit. Untuk build quality sebenarnya masih terasa bagus ya untuk handphone yang umurnya sudah 5 tahun, serta ini juga udah ada sertifikasi IP67, IP67 untuk tahan air dan debu sedikit ya, belum yang kayak handphone baru IP68, cuman ya 67 udah cukup oke. Buat ukuran, ya handphone ini sebenarnya standar ya, sedikit lebih gede aja bodi perangkatnya kalau dibandingin sama yang baru macam iPhone 15 Pro gitu. Terus buat bezelnya, nah ini si XR lumayan tebel, makanya walaupun ukuran layarnya itu sama dengan yang iPhone 15 Pro, tapi bodi handphonenya itu sedikit lebih gede. Terus untuk specs layarnya, ini kan dia pakai panel Retina yang berbasis IPS, yang mana udah tidak pernah dipakai lagi sama Apple di iPhone terbaru mereka. Terus refresh rate-nya juga cuma 60 Hz, yang mana sebenarnya mungkin nggak apa-apa sih ya, karena iPhone 15 aja yang 5 tahun setelah handphone rilis itu masih pakai 60 Hz gitu. Jadi ya mungkin tidak akan semengganggu itu bagi sebagian orang. Terus buat resolusinya dia masih HD ya, jadi belum sampai Full HD. Tetap sih yakin nggak semua orang bakal notice, nggak bakal semua orang jadi kurang srek, karena toh mungkin sebagian orang ngerasa yang penting iPhone ada logo Apple kegigitnya, ya udah nggak apa gitu, bisa dimaklumin mungkin ya, ada yang kayak gitu. Terus kalau kita ngomongin soal specs ya, ini juga sebenarnya udah wadaw banget sebenarnya, kelihatan jadul lah kalau dilihat. Chipset atau prosesornya dia pakai A12, sekarang udah A17 ya, udah selisih 5 generasi ya, A13, A14, A15, A16, A17. Terus buat RAM-nya 3 GB, wih 3 GB loh. Terus untuk internal dia 128 GB dan baterainya 3000 mAh, kurang dikit ya untuk unit yang saya pakai sekarang. Nah kalau kita lihat dari segi performa, misal ada orang yang masih bilang bahwa iPhone XR mereka masih pakai dan enak-enak aja, sebenarnya saya cukup setuju kalau pemakaiannya sebatas buat sosial media atau multitasking biasa ya, pokoknya aktivitas dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, ya emang ini masih enak gitu. Main game juga selama bukan yang harus punya grafis super tinggi, kayak di sini saya main Mobile Legends gitu, ya masih lancar, masih oke, dan tampak tidak terlalu menguras baterai ya. Saya main sekitar 20 menitan dengan wifi dalam ruangan, itu cuma kurang sekitar 5% aja, masih oke lah ya. Terus yang menarik sebenarnya kalau kita ngomongin iPhone XR sebenarnya adalah di bagian software ya, karena si iPhone ini
ternyata masih dapat iOS 17 ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari siklus hidupnya, sepertinya itu akan menjadi update terakhir iOS untuk handphone ini ya. Jadi kayaknya mungkin ya nanti tidak akan dapat iOS 18. Cuma yang nggak tahu ntar kalau tiba-tiba Apple pengen ya bisa aja gitu kan dikasih. Cuman ya kalau dilihat dari siklusnya sepertinya sih tidak. Nah untuk iOS yang ada di iPhone ini sendiri, saya cek-cek ternyata ya surprisingly masih dikasih loh fitur-fitur dari iOS yang baru ya. Mulai dari customize lock screen lengkap dengan efek depth-nya, ya masih dapat. Terus fungsi jam ya pas kita pasangin miring di wireless charger dengan yang namanya itu standby mode masih ada. Cuma di sini menurut saya agak kurang cocok ya dengan iPhone XR soalnya ini kan layarnya pakai panel IPS, sedangkan kalau standby itu kan warnanya jadi hitam semua, yang mana itu sebenarnya memaksimalkan panel OLED. Jadi kalau pakai IPS kurang cocok, cuma kalau mau dipakai ya bisa-bisa aja. Nah satu lagi yang sebenarnya saya tidak mengira masih dikasih itu yang namanya name drop sama fitur airdrop yang terbaru. Name drop buat yang mungkin belum tahu ini adalah fitur untuk kita nge-share detail kontak ke orang lain dengan cara nempelin bagian atas iPhone sini ya. Jadi kayak gini. Surprisingly ini bekerja dengan sangat baik. Di sini saya cobain antara iPhone XR sama iPhone 12 Pro sama iPhone 15 Pro mulus ya ternyata. Terus untuk fitur airdrop yang nempel kayak gini buat nge-share foto atau video juga udah bisa. Caranya ya sama, satu HP yang mau nge-share data ditempelin ke iPhone yang lain dan nanti beres ya, animasinya juga sama cakepnya seperti ke iPhone baru. So ini sih ya kalau dibilang mirip-mirip dulu ya kita nge-share data pakai infrared ya, mungkin udah ada yang cukup tua gitu pernah nempelin satu handphone dengan yang lain terus kalau kegeser pulang lagi dari awal itu bete banget ya, mirip-mirip cuma sekarang lebih fancy aja pakai airdrop. Nah ini menarik ya kita lihat dimana dari segi software walaupun ini handphone yang sudah lama ternyata fitur yang baru itu masih dikasih sama Apple ya, jadi mantap. Nah sekarang baru deh kita masuk ke bagian yang paling seru menurut saya, sering banget lihat kontennya si iPhone XR yaitu kamera ya. Wah ini sih udah bener-bener ya, saya tuh lihat kontennya mulai dari compare sama iPhone Pro terbaru sampai compare sama iPhone XR tapi beda warna terus hasilnya beda, itu udah banyak banget saya lihat. Emang rada ajaib kontennya, saya juga bingung gitu kadang-kadang. Nah tapi untuk setup kita bisa lihat ya kamera cuma sebiji di bagian belakang, dia nggak punya lensa ultrawide apalagi tele, udah satu kamera aja seperti ini, sedangkan di depan juga ada satu kamera. Jadi langsung aja kita coba ya bandingin, have fun aja. Ini saya coba compare dengan iPhone 15 Pro, 15 Pro dan juga ada beberapa, nggak semua ya, jadi ada beberapa dengan iPhone 12 Pro punya editor saya, dan hasilnya surprisingly pada beberapa kesempatan ternyata hasil fotonya iPhone XR ini cukup bisa bersaing ya. Lumayan lah ya, oke banget hasilnya sebenarnya, bisa dilihat seperti sekarang. Sebenarnya contoh misalnya ke foto subjek manusia, fotonya iPhone XR ini kadang emang bisa kelihatan lebih cerah gitu ya skin tone-nya. iPhone 12 Pro juga sebenarnya masih bisa, sedangkan iPhone 15 Pro ini dia kelihatan punya tendensi kontras yang lebih tinggi. Jadi hasilnya seperti sekarang. Jadi ya dari sini sebenarnya kurang lebih bisa cukup memahami sih kenapa sebagian cewek-cewek itu suka dengan hasil fotonya iPhone XR. Ya karena seperti ini. Cuma kalau kita ngomongin aspek lainnya seperti misalnya dynamic range, terus kita ngomongin detail, iPhone 15 Pro sih menurut saya mayoritas lebih unggul ya. Terus kalau misalnya untuk foto-foto non-subjek manusia, ini sebenarnya ya menurut saya sekilas memandang dia nggak ada yang perbedaan signifikan banget ya pada banyakan foto. Selama kita nggak pixel peeping, ngezoom yang detail banget, hasilnya menurut saya sih nggak ada yang luar biasa beda, dan bahkan pada beberapa kesempatan bisa kelihatan sama. Habis itu kalau misalnya kita lanjut ke bagian low light, ini juga beberapa bisa kelihatan ya oke, baik yang XR maupun iPhone 15 Pro ya. Di sini udah nggak ada 12 Pro karena saya nggak sama editor saya untuk ngambil sampel. Tapi tetap 15 Pro ini menurut saya punya keunggulan dari segi resolusi yang memang lebih besar, dan dia juga punya pengolahan gambar yang lebih baru sehingga bisa dapetin detail yang lebih baik. Satu lagi kalau misalnya kita lihat untuk kamera depan, ya di sini sih saya sebenarnya lebih condong untuk memilih hasil dari iPhone 15 Pro ya, karena memang detailnya lebih dapat. Cuman ya balik lagi ke selera sih, sukanya sama yang mana. Oke, ya ini kita compare-comparean aja ya, seru-seruan ya. Di tengah ada iPhone XR, habis itu sebelahnya ada iPhone 15 Pro sama iPhone 12 Pro ya. Inilah bedanya kalau video, ada subjeknya, dynamic range, situ kayaknya kurang biru, sebelah sini aja deh. Nah itu lebih biru, wangi ke sana, ada daun-daunan juga. Bisa lihat ya bedanya warna.
ya. Audionya mungkin bisa denger juga perbedaannya. Jadi silakan dinilai sendiri okean mana nih iPhone yang udah 5 tahun sama yang baru, sama yang 2 tahun ya? 2 tahun ya. 3 tahun dong, iPhone 12 Pro ya. Ini dia kalau untuk kamera belakangnya. Silahkan nilai sendiri okean mana. Oke, jadi sekarang ini kita pindah ke dalam ruangan untuk ngetes video dalam kondisi low light ya. Ya, emang mungkin bukan yang gelap-gelap banget, saya ambil di kamar dengan pencahayaan yang nggak terang-terang amat, jadi kita bisa lihat ini ke bagian yang ada lampu biru, mungkin kita bisa lihat responnya kalau lampu yang warna biru seperti apa, jadi skin tone dan juga yang lainnya. Terus kalau pindah ke tembok yang warnanya lebih gelap, mungkin ada noise dan segala macam. Ya, kita lihat. Satu lagi kita pindah ke yang sedikit lebih terang di kamar ini. Nah, sini nih. Nah, oke. Itu dia mungkin udah bisa kebayang dari segi kualitas video antara ketiga iPhone ini. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat di bawah. Jadi gimana? Ya, udah lihat kan tadi komparasi fotonya antara si iPhone XR dengan iPhone Pro yang saya punya. Ada di sini lah, ada punya saya dan punya editor segala macam. Ya kalau dibilang ini lebih bagus, maka agak tentu tidak gitu. Gap generasi tetap menurut saya ada. Hasilnya sekilas mungkin beberapa ya, dengan hanya ngelihat ya selewat aja bisa kelihatan sangat mirip. Menurut saya memang sangat mungkin. Tapi kalau kita ngomongin aspek lain ya, seperti misalnya detail atau mungkin dynamic range, ya beda gitu, karena memang teknologinya maju, resolusinya juga berbeda gitu ya, karena perkembangan dari spesifikasi dan segala macam ya, makanya hasil fotonya bisa jadi juga tidak sama untuk beberapa aspek kualitas seperti yang tadi udah ditunjukin. Kalau pengen beli iPhone XR, ya menurut saya ya oke-oke aja. Selama ekspektasinya tidak terlalu tinggi, ya mungkin emang baru pengen ngerasain punya iPhone gitu, pengen mencoba masuk atau pindah dari ekosistem Android, ya mencoba ke iOS, menurut saya ya bisa jadi entry level. Cuma ya tetap jangan punya ekspektasi yang ketinggian bahwa ini bisa mengalahkan atau bisa lebih baik dibandingkan iPhone yang baru. Tentu tidak ya, karena memang ada gap generasi, teknologinya juga berkembang. Kalau ada yang memang ngerasa ini lebih bagus dari iPhone baru, ya saya juga tidak ngelarang gitu kan, karena tiap orang punya persepsinya masing-masing, punya standar percobaan masing-masing. Jadi kalau ya pingin beli karena emang suka hasilnya atau mungkin emang ngerasa cocok sama budget dan kebutuhan, silakan dibeli. Saya bantu linknya dengan toko langganan saya, atau misalnya mau cari toko lain juga silakan ya, linknya saya taruh aja di bawah. Jadi itu dia sedikit ngebahas aja fenomena tentang si iPhone XR di 2023. Saya berharap di 2024 atau 2025 saya nggak perlu bikin kontennya lagi. Semoga dia sudah rest in peace, sudah tenang di sana gitu, dan digantikan dengan iPhone yang lebih baru. Putri Salamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.